Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Yaqulu tabaraka wa ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Jamaah sekalian syadakumullah, alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita banyak sekali kenikmatan. Mudah-mudahan kenikmatan yang Allah berikan kepada kita dapat kita syukuri dengan sebenar-benarnya. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, serta para pengikut yang setia hingga akhir zaman nanti. Jamaah sekalian syadakumullah, pada malam hari ini kita akan melanjutkan materi dalam kitab Riyadhus Shalihin, masih pada bab yang ke-10, yaitu berkenaan dengan bersegera dalam kebaikan. Hadis yang ke-5 dari bab tersebut atau hadis yang ke-91 dari kitab Riyadhus Shalihin. Bismillah. Al-khamisu, yang kelima, an Anas radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhadha sayfan yawma Uhudin faqala man ya'khudhu minni hadha fabasatu aydiyahum kullu insanin minhum yaqul ana qala faman ya'khudhuhu bihaqqihi fa ahjamal qaum faqala Abu Dujanah radhiyallahu anhu ana akhudhuhu bihaqqihi fa akhadahu fa falaqa bihi hamal musyrikina. Rawahu Muslim. An Anas radhiyallahu anhu, dari Anas bin Malik bin An-Nadhr bin Damdam Al-Khazraj radhiyallahu anhu, salah seorang sahabat yang juga banyak meriwayatkan hadis dari Rasulullah SAW, karena beliau adalah pada waktu kecilnya menjadi pelayan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhadha, beliau mengambil saifan, pedangnya, yauma Uhudin, pada perang Uhud. Faqala, kemudian beliau bersabda, man ya'khudhu minni hadha, siapakah yang suka mengambil pedang ini dariku? Fabasatu aydiyahum, maka manusia, dalam hal ini para sahabat pun mengangkat atau mengacungkan tangan mereka. Kullu insanin minhum yaqul, setiap dari mereka berkata ana, saya Rasulullah, saya Rasulullah. Qala, tapi kemudian Rasulullah SAW bersabda, famay ya'khudhuhu bihaqqihi, siapa yang mengambil pedang ini dengan menunaikan haknya. Fa'ahjamal qaum, maka kemudian tawaqqafu, diam semuanya, enggak ada satupun yang kemudian melanjutkan keinginan mereka. Faqala Abu Dujanah, salah seorang sahabat yang bernama Abu Dujanah radhiyallahu anhu berkata, ana akhudhuhu bihaqqihi, saya yang akan mengambil sesuai atau dengan menunaikan haknya. Fa akhadahu, maka kemudian dia Abu Dujanah mengambil pedang tersebut.
Fafalaqa bihi hamal musyrikina, digunakan oleh Abu Dujanah untuk memenggal kepala kaum musyrikin. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim pada hadis yang ke-6353. Juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad pada hadis yang ke-12235. Disebutkan di sini nama asli Abu Dujanah adalah Simak bin Khurashah radhiyallahu anhu, salah seorang sahabat yang mengikuti perang Uhud, Khaybar, dan juga perang Yamamah. Beliau syahid pada perang Yamamah setelah sebelumnya beliau dalam satu riwayat membunuh nabi palsu yaitu Musailamah Al-Kadzab bersama dengan Wasyi, salah seorang sahabat juga yang dulu sebelum masuk Islam berada dalam barisan kaum musyrikin, kemudian membunuh Hamzah bin Abdul Muthalib radhiyallahu anhu. Jadi kalau dalam kisah Wasyi yang beliau dulunya menggunakan tombak membunuh Hamzah, lalu kemudian setelah masuk Islam akhirnya beliau gunakan tombak itu juga untuk membunuh Musailamah Al-Kadzab, nabi palsu. Tapi dalam riwayat juga disebutkan itu juga bersama dengan Abu Dujanah radhiyallahu anhu. Tapi setelah itu kemudian Abu Dujanah radhiyallahu anhu menemui kesyahidannya di perang tersebut juga. Kemudian pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis ini adalah bahwa hadis ini menunjukkan keberanian Abu Dujanah dan kejujuran dia dalam berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dengan ditunjukkan keinginan beliau untuk mengambil pedang yang ditawarkan Rasulullah SAW, tapi harus ditunaikan hak pedang tersebut. Dan itu kemudian dilakukan oleh Abu Dujanah sebagaimana mestinya. Kemudian juga hadis ini menunjukkan bahwa para sahabat berlomba-lomba untuk mendapatkan kebaikan. Di awal ketika Rasulullah SAW menyampaikan tentang siapa yang akan mengambil pedang ini, maka para sahabat pada waktu itu bersegera mengacungkan tangan mereka guna apa? Mendapatkan pedang tersebut. Tetapi kemudian disebutkan bahwa mereka terdiam setelah Rasulullah SAW melanjutkan keinginan beliau berkenaan dengan pedang tersebut, yaitu ditunaikan sesuai dengan haknya. Mengapa? Karena para sahabat pada waktu itu khawatir jika mereka tidak mampu menunaikan haknya. Bukan karena apa-apa, tapi sekali lagi khawatir tidak bisa menunaikan hak sebagaimana yang diinginkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya mereka pun diam semuanya. Kemudian juga di hadis ini menunjukkan tentang motivasi dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada para sahabat dalam memerangi musuh pada waktu itu, yaitu kaum musyrikin. Ini kejadiannya pada perang Uhud, pada perang Uhud. Berarti setelah perang Badar, di mana nanti dikisahkan Rasulullah dan para sahabat hampir-hampir mengalami kekalahan karena ada di antara sahabat yang tidak mematuhi perintah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu para pemanah yang ditempatkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di tempat yang lebih tinggi dari mereka. Melihat kondisi sudah aman, merasa bahwa kaum muslimin sudah menang, akhirnya mereka pun turun. Padahal belum ada perintah dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ternyata Khalid bin Walid yang pada waktu itu menjadi pimpinan orang-orang musyrik membuat siasat pasukan kaum musyrikin sebagian mundur, lalu kemudian memutari gunung Uhud, kemudian datang dengan tiba-tiba dari tempat atau arah yang lain dengan kemudian mengalahkan ataupun sempat mengalahkan awal mulanya kaum muslimin. Tapi kemudian Rasulullah SAW mengingatkan para sahabat untuk kembali mengingat apa yang mereka sudah canangkan atau sudah mereka niatkan.
Kemudian di sini disebutkan juga bahwasanya barang siapa yang jujur dengan apa yang dia inginkan, Allah Subhanahu wa taala akan menyampaikan hal tersebut. Sebagaimana Abu Dujanah, beliau menyanggupi untuk menerima pedang tersebut dan menunaikan haknya, sampai akhirnya beliau pun menemui kesyahidannya pada perang Yamamah. Ini hadis yang kelima dari pembahasan ini. Kemudian masuk hadis berikutnya, ya hadis yang keenam atau hadis yang ke-92. Aniz Zubair bin Adi qala ataina Anas bin Malik radhiyallahu anhu fashaqauna ilaihi ma nalqa minal hajjaj faqala isbiru fa innahu la ya'ti alaikum zamanun illa walladhi ba'dahu syarrun minhu hatta talqa rabbakum sami'tuhu min nabiyyikum sallallahu alaihi wasallam. Rawahu al-Bukhari. Yang keenam dari Az-Zubair bin Adi qala, dia berkata, ada yang menyebutkan Zubair bin Adi ini tabi'in, karena kisah ini ketika masa Hajjaj bin Yusuf Ats-Tsaqafi, salah seorang gubernur dari Bani Umayyah atau Daulah Umayyah. Ataina Anas bin Malik radhiyallahu anhu, kami mendatangi Anas bin Malik, semoga Allah meridhoinya. Fasyaqauna ilaihi, lalu kemudian kami mengadukan kepadanya manalqa minal hajjaj, tentang apa yang kami temui dari perlakuan Al-Hajjaj. Sebagaimana mungkin kalau kita menilik kembali sejarah, Hajjaj bin Yusuf Ats-Tsaqafi ini salah seorang gubernur yang kejam, ya, zalim kepada kaum muslimin, ya, walaupun beliau juga seorang muslim, ya. Bahkan banyak juga di antara ulama yang terbunuh pada masa Al-Hajjaj bin Yusuf. Walaupun nanti dalam sisi lainnya ternyata Al-Hajjaj bin Yusuf ini punya bahasanya punya kelebihan di situ adalah dalam urusan pelengkapan tulisan yang ada dalam Al-Quran. Jadi harokat-harokat yang ada, tanda-tanda baca yang ada itu disebutkan dilakukan pada masa Hajjaj bin Yusuf Ats-Tsaqafi. Tapi memang di sisi lain beliau juga Al-Hajjaj bin Yusuf Ats-Tsaqafi ini dikenal sebagai gubernur yang kejam. Bahkan ada salah seorang ulama yang namanya Sa'id bin Jubair rahimahullah yang juga terbunuh pada masa Al-Hajjaj bin Yusuf Ats-Tsaqafi. Nah, Az-Zubair bin Adi mendatangi Anas bin Malik mengadukan perihal kondisi yang mereka dapati dari perlakuan Al-Hajjaj tersebut. Faqala, maka kemudian Anas bin Malik berkata, isbiru, sabarlah kalian. Fa innahu, karena sesungguhnya la ya'ti alaikum, tidak akan datang kepada kalian zamanun, satu zaman, illa, kecuali walladzi ba'dahu, di mana setelahnya itu syarrum minhu, lebih buruk lagi daripada itu. Hatta talqau rabbakum, sampai kalian menemui Rabb kalian. Sami'tuhu min nabiyikum sallallahu alaihi wasallam, aku mendengar itu dari nabi kalian sallallahu alaihi wasallam, yaitu maksudnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari pada hadis yang ke-7068 dan juga Imam Ahmad riwayatkannya dalam hadis 12.162. Maksud dari talqau rabbakum yudrikumul maut, sampai kalian itu menemui kematian, ya. Wal khitabu li'amatil nas, dalam hal ini khitabnya ini ditunjukkan kepada keumuman manusia, ya.
Wa qad yakunu al-muradu qiyamus saah, dan juga ada yang menyebutkan maksud dari keterangan tadi adalah hari kiamat. Itu. Jadi kalau yang satu sampai kalian meninggal dunia, tapi juga ada yang menyebutkan sampai nanti kalian bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Faedah yang bisa diambil dari hadis tadi adalah anjuran untuk sabar ketika ada ujian, ya. Ada ujian, ada fitnah, ya. Dan perintah untuk bersegera dalam beramal soleh. Yang pertama berkenaan dengan apa yang disampaikan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu, di mana itu yang beliau juga dapatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mendapati adanya ujian. Apa? Isbiru, bersabarlah kalian. Ya. Dan kita ketahui juga pada masa itu memang masa-masa termasuk masa-masa berat bagi kaum muslimin, ya, karena banyak yang dibunuh, bahkan ya, ketika mereka berbeda pendapat dengan penguasa pada waktu itu, Gubernur Al-Hajjaj bin Yusuf Ats-Tsaqafi ini, maka mereka harus siap menanggung hal-hal yang berat sekali pada diri mereka. Makanya kemudian nanti ada kisah sebutir telur itu, ya. Sampai ada satu daerah saking tidak sukanya dengan Hajjaj bin Yusuf Ats-Tsaqafi, itu seluruh orang yang diutus oleh Hajjaj bin Yusuf Ats-Tsaqafi juga kena imbasnya. Jadi kalau tidak salah ini di daerah Irak ada satu daerah yang pada waktu itu mereka tidak suka sama sekali dengan orang yang diutus oleh Hajjaj bin Yusuf Ats-Tsaqafi untuk memimpin mereka. Sehingga setiap ada orang yang diutus oleh Hajjaj bin Yusuf Ats-Tsaqafi untuk memimpin mereka, mereka pun mendoakan orang tersebut untuk segera meninggal, ya. Dan itu terbukti. Jadi setiap diutus sebagai pemimpin di daerah tersebut, nggak waktu lama meninggal dunia. Sekali, dua kali, sampai akhirnya karena sudah terbiasa, orang-orang berikutnya yang diutus oleh Hajjaj bin Yusuf Ats-Tsaqafi ini enggan, nggak mau, khawatir, kami nggak mau berangkat ke sana. Lah apa, nanti kalau datang ke sana nggak waktu lama mati, ya, didoakan. Akhirnya Hajjaj bin Yusuf Ats-Tsaqafi ini mikir-mikir, Mas, ini bagaimana caranya supaya orang yang ditunjuk ini mau menjadi pemimpin di daerah tersebut. Akhirnya Al-Hajjaj membuat sebuah perintah, sampaikan kepada daerah tersebut, penduduk daerah tersebut, untuk mengumpulkan sebutir telur. Masing-masing membawa sebutir telur dan dikumpulkan di masjid pada waktu itu. Sampai Al-Hajjaj datang ke sana. Penduduk tersebut mengetahui bahwa ini perintah bukan perintah kemaksiatan. Akhirnya mereka kumpulkan itu telur, ya. Kumpulkan itu telur. Begitu terkumpul semuanya, Hajjaj bin Yusuf Ats-Tsaqafi datang, kemudian dia melihat bahwa telur itu sudah dikumpulkan, dia pun tersenyum. Karena apa? Apa yang diinginkan sudah kena, ya. Akhirnya dia khutbah dan menyampaikan setelah itu bahwa saya sudah tidak lagi butuh telur ini, silakan setelah ini diambil telur-telurnya lagi. Orang-orang yang ketika mendengarkan seperti itu, yang tadinya dengan sukarela memberikan telurnya, ada sedikit mangkel, akhirnya sambil mangkel ambil telur itu. Tanpa mereka sadari ternyata itulah siasat yang diinginkan oleh Hajjaj bin Yusuf Ats-Tsaqafi. Sudah itu telur itu dibawa pulang. Kemudian Hajjaj bin Yusuf Ats-Tsaqafi berikutnya memerintahkan orang bawahannya untuk pergi ke daerah tersebut, memimpin daerah tersebut. Sama sebagaimana kisah sebelumnya, awalnya mereka tidak mau, dia tidak mau. Tapi Hajjaj meyakinkan bahwa sekarang tidak akan berlaku. Sudah, kamu berangkat. Berangkatlah ke sana. Ya. Setelah di sana sehari, 2 hari, sebulan, 2 bulan, ternyata kondisi yang sebelumnya itu tidak terjadi pada pimpinan berikutnya ini. Akhirnya para penduduk daerah tersebut muhasabah, ini ada apa? Ternyata mereka baru menyadari bahwa telur yang mereka kumpulkan lalu kemudian mereka ambil kembali, itulah yang menyebabkan doa mereka
ditangguhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi telur yang mungkin menurut kita nggak jadi masalah dan juga menurut penduduk pada waktu itu nggak masalah. Yang penting semuanya dapat satu telur sebagaimana awal. Tapi ternyata itulah yang mengakibatkan bahwa telur yang nilainya bahasanya tidak sampai haram tidak, tapi syubhat. Ya. Karena ketika dikumpulkan mereka nggak sebutkan tulisan nama masing-masing ya. Mereka mengira setiap dapat satu telur berarti sudah tidak menjadi masalah. Semuanya sudah mendapatkan satu telur. Tapi karena bukan miliknya itulah yang akhirnya menjadi telur yang syubhat. Dari syubhat itulah akhirnya mereka sadar. Itu telur sudah dimasak, sudah masuk ke dalam perut mereka. Nah, nanti ini kisahnya pada kisah anjuran untuk memperhatikan makanan minuman yang halal masuk ke dalam tubuh kita. Akhirnya mereka kemudian menyadari bahwa inilah yang menyebabkan ditangguhkannya doa mereka yang sebelumnya mustajab ya. Sebelumnya terkabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kembali kepada hadis tadi, jadi intinya bahwa di sana ada perintah untuk bersabar dalam menghadapi ujian demi ujian, termasuk fitnah dan juga yang terjadi pada masa itu dan juga pada masa-masa berikutnya termasuk diri kita. Wal mubadaratu bil a'mali sholeh, dan di sana juga ada perintah untuk bersegera dalam beramal soleh. Walaupun terjadi zaman di mana pada waktu itu fitnah itu menyebar luar, maka tetap di sana anjuran untuk bersegera beramal soleh. Supaya apa? Supaya ini berkenaan dengan hadis sebelumnya, kita tidak terjerumus jatuh kepada fitnah tersebut sampai akhirnya mengakibatkan kita naudzubillah min dzalik malah terbawa oleh fitnah tersebut. Di sini kan disebutkan fa innahu la ya'ti 'alaikum zamanun illa walladzi ba'dahu syarrun minhu hatta talqaw rabbakum. Begitu pula dari hadis ini ada kabar bahwasanya akan datang satu zaman yang zaman itu lebih berat bagi manusia dalam menghadapinya karena fitnah semakin banyak. Jadi kalau pada masa Hajjaj fitnah sudah sedemikian hebatnya. Tapi Anas bin Malik radhiyallahu anhu mengingatkan lagi bahwa akan datang berikutnya fitnah yang terjadi pada zaman berikutnya lebih besar lagi. Ya. Sebagaimana juga ketika Anas bin Malik radhiyallahu anhu mendapatkan kabar tersebut pada masa Rasulullah, Rasulullah sudah mengabarkan tentang kejadian yang akan datang, yaitu zaman yang fitnah itu semakin hari semakin banyak ya, semakin hari semakin banyak. Pada masa Rasulullah enggak, tapi pada masa sepeninggalan Rasulullah, Anas bin Malik masih hidup. Bahkan disebutkan Anas bin Malik ini termasuk sahabat yang oleh Allah diberikan umur yang panjang. Itu juga beliau mendapati masa fitnah tersebut. Dan ini membuktikan bahwasanya apa yang dikabarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu benar. Ya. Jadi kalau pada masa Rasulullah cuma mengabarkan akan datang zaman yang di sana terjadi banyak fitnah. Dan itu dibuktikan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu ketika beliau masih hidup, beliau melewati masa adanya seorang gubernur yang tadi menimbulkan banyak hal berkenaan dengan kedoliman demi kedoliman. Ya. Makanya kemudian di sini juga disebutkan tentang kabar yang terjadi akan datang. Kemudian juga dari hadis ini disebutkan al-isyaratu ila intisyaril fasad akhir zaman. Dari hadis ini ada isyarat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang menyebarnya kerusakan pada akhir zaman. Pada akhir zaman, kerusakan demi kerusakan akan menyebar. Dan disitulah juga perlunya kita memperhatikan diri kita, terutama dalam urusan bersegera dalam beramal soleh. Kalau bagian dari bersegera dalam amal soleh di sini juga termasuk adalah bersabar menghadapi segala macam fitnah yang ada. Sampai kita menemui Allah Subhanahu wa taala, yaitu sampai kita semuanya diakhirkan hidupnya di dunia ini. Jamaah sekalian asyhadakumullah, ini hadis yang ke-6 dari pembahasan bab bersegera dalam beramal soleh.
Ya. Maka menjadi sebuah peringatan kepada kita semuanya. Mungkin zaman kita juga termasuk zaman yang kondisinya lebih parah daripada sebelum-sebelumnya, termasuk pada masa Anas bin Malik radhiyallahu anhu menyampaikan hal tersebut kepada Az-Zubair bin Adi tentang kondisi mereka pada waktu itu. Maka apa yang disampaikan oleh beliau sebagaimana yang disampaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisa kita laksanakan, yaitu bersabar dan bersegera dalam beramal saleh. Harapannya Allah Subhanahu wa taala menjaga kondisi kita, termasuk menjaga keimanan dan keislaman kita sampai Allah Subhanahu wa taala menentukan akhir kehidupan kita di dunia ini tetap dalam kondisi kita berada di atas jalan Islam. Jamaah sekalian asyhadakumullah, berikutnya hadis yang ketujuh atau hadis yang ke-93. As-sabi'u, hadis yang ketujuh. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala badiru bil a'mali sab'an hal tantadiruna illa faqran munsiyan au ghaniyun mutaghiyan au maradan mufsidan au haraman mufnidan au mautan mujhizan awid dajjal fasyarun ghaibin yuntadar awis sa'ata fasa'atu adha wa amar. Rawahu at-Tirmidzi. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Abdurrahman bin Sakhar radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, badiru bil a'mali sab'an, bersegeralah kalian dalam beramal sebelum datang 7 hal. Nah, sebelum datang 7 macam perkara. Apa? Hal tantadiruna illa faqran munsiyan. Hal apakah tantadiruna kalian itu menantikan, ya, enggan melakukan sesuatu, maksudnya enggan melakukan amal soleh, illa faqran munsiyan, sampai datangnya atau setelah tibanya kefakiran yang melalaikan. Ini pertanyaan dari Rasulullah, ya. Jadi yang pertama, kefakiran yang bisa mengakibatkan apa? Lalai pada diri kita. Au ghaniyan mutaghiyan, atau tibanya kekayaan yang juga menyebabkan kecurangan. Au maradon mufsidan, atau sakit, ya, yang merusakkan. Au haraman mufnidan, atau di usia tua yang menyebabkan, di sini bahasanya mufnidan, ucapan yang tidak karuan. Sudah tepuh, akhirnya kadang ucapannya tidak jelas, ya. Au mautan, atau kematian mujhizan, yang mempercepat lemahnya segala hal. Awid dajjal fasyarun ghaibin yuntadar, atau dajjal, ya, di mana dajjal itu adalah seburuk-buruknya makhluk gaib yang ditunggu, karena sekarang belum ada, ya. Awis sa'ata, atau hari kiamat, fasa'atu adha wa amar, sedangkan hari kiamat itu lebih besar bencananya dan lebih pahit penanggung jawabannya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi pada hadis yang ke-2306, dan disebutkan oleh beliau ini hadis hasan, ya. Disebutkan dalam sanadnya ada Makhruz bin Harun yang disebutkan bahwasanya beliau orangnya matruk, ya. Tapi sekali lagi hadis ini masih kategorinya hadis hasan. Dari hadis ini yang bisa kita ambil pelajaran adalah
tentang perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita semuanya untuk bersegera beramal soleh sebelum datang 7 macam. Ya. Dan ini disampaikan Rasulullah dengan bentuk pertanyaan. Apakah kalian itu ya enggan beramal soleh hingga nanti datangnya satu kefakiran, ya, fakir yang menyebabkan diri kita ini kadang lalai, ya. Kefakiran yang melalaikan. Ada orang yang karena ingin mengejar harta akhirnya lupa urusan akhiratnya, ya. Dalam hal ini termasuk kan berarti menunjukkan bahwa fakir dia membutuhkan urusan dunia. Dia bersegera sibuk dengan urusan dunianya sehingga akhirnya dia lalai dari urusan akhirat, ya. Atau sebaliknya, masa di mana kekayaan itu sehingga mengakibatkan kecurangan, ya. Kekayaan yang menyebabkan kecurangan. Yang ketiga adalah sakit yang merusakkan. Kalau sudah sakit baru sadar untuk beramal soleh, ya. Kemudian atau haroman mufnidan, masa tua, usia tua, sampai kemudian akhirnya menyebabkan ucapan-ucapan yang keluar itu tidak karuan. Kalau bahasanya orang pikun, ya, orang pikun, nggak sadar apa yang diucapkan. Yang diucapkan sekarang berbeda dengan diucapkan yang berikutnya. Au mautan, atau yang berikutnya adalah kematian, ya, yang menyebabkan lenyapnya segala hal sehingga tidak lagi sempat untuk beramal soleh, ya. Kedahuluan kematian padahal belum sempat beramal soleh. Sebagaimana juga tadi ingin beramal soleh tapi sudah kadung, sudah tua, bahkan akhirnya jadi pikun. Atau dajjal, dan itu merupakan seburuk-buruknya makhluk yang ditunggu, ya. Kalau sudah datang dajjal, fitnah yang paling besar, ya. Oleh karenanya kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala paling tidak dalam setiap sholat kita dari fitnah dajjal, karena besarnya fitnah tersebut, ya. Tidak ada daerah yang dilewati oleh dajjal kecuali di sana pasti terjadi kerusakan, termasuk pada orang-orangnya. Orang-orang yang tadinya dalam kondisi muslim bisa saja tergelincir ketika datangnya dajjal. Dajjal mampu mendatangkan orang tua seorang di hadapannya dan menyebutkan bahwa orang tua tersebut telah mengikuti dajjal, padahalnya sebenarnya tidak, ya. Begitu pula daerah yang akan dilewatinya. Nanti termasuk diantaranya kisah tentang danau yang tadinya penuh dengan air, nanti ketika sudah datang dajjal, dilewati dajjal, danau itu akan menjadi kering, ya. Dan lain sebagainya. Makanya sekali lagi, ini salah satu fitnah yang kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari fitnah tersebut, dan dilakukan pada setiap sholat kita, ya. Atau hari kiamat, di mana hari kiamat itu adalah lebih besar bencananya dan juga pahit penanggungannya. Nanti kalau kita mengambil kisah bagaimana kisah terjadinya hari kiamat, ya, dalam Al-Quran banyak sekali disebutkan, dikisahkan, terutama diantaranya pada juz 29, juz 30, tentang kisah kejadian hari kiamat, ya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Kemudian juga disebutkan bahwasanya hadis ini menunjukkan kabar dari Rasulullah SAW tentang Dajjal, di mana itu merupakan salah satu tanda besar datangnya hari kiamat. Alamatus sa'ah al-kubra, tanda-tanda besar datangnya hari kiamat adalah keluarnya Dajjal, ya. Dan ketika dia keluar, setiap tempat yang dilewati pasti akan terjadi kerusakan. Puncaknya nanti kalau berkenaan dengan Dajjal, Dajjal itu akan dibunuh oleh Nabi Isa alaihi salam yang turun dari langit dan kemudian membantu kaum muslimin dalam peperangan melawan Dajjal beserta dengan pengikutnya. Kemudian disebutkan juga bahwasanya azab di dunia itu
lebih ringan daripada adab di akhirat. Wa 'alal insan, dan hendaklah manusia ayyubadira ilal a'malis salihah, untuk bersegera dalam beramal saleh, qabla, sebelum datang hal-hal yang menjadikan atau menyebabkan dia tertahan untuk beramal saleh. Jadi anjuran kepada setiap dari kita untuk bersegera beramal soleh sebelum datangnya hal-hal yang bisa menahan kita beramal soleh tadi. Tadi kalau hari ini Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kelapangan, maka segera beramal soleh sebelum datang kefakiran, yang nanti kalau sudah fakir kadang lalai dari beramal soleh. Atau mungkin ketika dalam kondisi seperti ini, anjuran kepada kita semuanya beramal soleh sebelum datangnya kekayaan, yang kadang dengan kekayaan itu akhirnya menjadikan kita curang, ya. Sebagaimana banyak kabar dan juga kisah tentang orang-orang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kekayaan, tapi kemudian akhirnya berbuat curang, ya. Qarun yang sebelumnya dalam kondisi, kalau bisa dibahasakan, kategorinya orang miskin, tapi kemudian oleh Allah diberikan kekayaan yang sangat banyak, akhirnya dia berbuat curang, ya. Termasuk di antara kecurangannya, dia tidak mau melakukan perintah Nabi Musa alaihissalam yang itu sejatinya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengeluarkan sebagian dari hartanya, ya. Akhirnya enggan untuk melakukan amal tersebut. Termasuk hari ini Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kita kesehatan, maka bersegera beramal soleh sebelum nanti datang sakit, yang dari sakit itu bisa menyebabkan kerusakan, sudah tidak sempat lagi beramal soleh, ya. Kemudian juga hari ini Allah Subhanahu wa Ta'ala masih memberikan kepada kita kenikmatan umur untuk bisa beramal soleh sebelum datangnya satu hal hubungannya dengan umur tadi, di mana ketika orang sudah melewati di masa tuanya sehingga mengakibatkan dia menjadi pikun, ya. Termasuk di antara yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu perlindungannya adalah dari kepikunan di hari tua. Ya. Tapi itu juga merupakan salah satu di antara penghambat kita beramal soleh di masa tua. Makanya anjuran dari Rasulullah bersegera beramal soleh dalam kondisi kita hari ini. Atau kematian yang datang tidak kita ketahui kapan dan di mananya, ya. Kapan dan di mananya. Kemudian juga Dajjal dan juga hari kiamat. Kemudian berikutnya, pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis ini juga bahwasanya barang siapa yang menyibukkan dirinya dengan kebaikan di masa-masa dia sebelum datangnya hal-hal yang tertahan tadi, ya, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan kepadanya berbagai kebaikan. Maksudnya ketika di waktu sehat kita ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita mengambil juga hadis yang lainnya. Ketika kita dalam kondisi sehat bisa beramal soleh, maka pada waktu sakit, ya, ada hal yang tertahan, ya, maka kebiasaan kita sebelumnya, misalnya sholat, kita sudah sering melaksanakan sholat berjamaah, kita bisa menjaga salah satu amal soleh ini misalnya, kemudian Allah takdirkan kepada kita sakit sehingga kita tidak mampu melaksanakan amal soleh sebagaimana mestinya, maka kita tetap terhitung mengamalkan amal soleh yang biasa kita lakukan sebelumnya, ya. Makanya anjurannya adalah memperbanyak amal soleh dan membiasakan amal soleh sebelum datang beberapa hal yang tadi disebutkan, ya. Kalau sudah sakit, jangankan misalnya untuk datang ke masjid, untuk sholat pun kadang kita harus melaksanakan semampu kita. Tapi karena udzur tersebut dan sebelumnya kita sudah terbiasa melaksanakan amal soleh tersebut, maka nilai yang kita dapatkan dari amal soleh pada waktu kita sakit pun insya Allah tidak jauh beda dengan apa yang kita dapatkan ketika kondisi-kondisi sebelumnya. Begitu pula nanti ketika dalam kondisi yang tadinya disebutkan kita diberikan kelapangan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ketika Allah uji kita dengan kefakiran, mudah-mudahan Allah pun akan menjaga
amal ibadah kita. Ya. Jadi harapannya seperti itu. Termasuk juga ketika Allah Subhanahu wa taala hari ini melihat kita terbiasa melaksanakan amal soleh, lalu kemudian suatu saat Allah Subhanahu wa taala uji kita dengan kelapangan yang lebih daripada sebelumnya, mudah-mudahan dengan itu juga Allah Subhanahu wa taala akan menjaga diri kita. Jadi ada imbas dari amal soleh yang kita laksanakan sebelumnya. Ya. Makanya di sini ada anjuran untuk bersegera dalam beramal soleh. Jamaah sekalian, asyhadakumullah, ini pembahasan yang bisa kita ambil dari hadis yang ke-7 dari bab ini. Ya, jadi kami mengingatkan juga diri kami pribadi maupun jamaah sekalian, mari sama-sama kita bersegera beramal soleh, di mana Allah Subhanahu wa taala masih memberikan waktu kepada kita untuk beramal soleh. Apapun amal soleh yang Allah Subhanahu wa taala bukakan kepada diri kita, maka bagaimana kita bisa berusaha untuk memasukinya, walaupun mungkin bisa jadi amal soleh tersebut menurut kita kecil, ya. Menurut kita kecil, tapi bisa jadi dari situlah Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan kepada kita rahmatnya. Nah, jamaah sekalian, sebelum kami akhiri juga kami mengingatkan diri kami pribadi maupun jamaah sekalian, hari ini Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita kenikmatan, salah satunya keselamatan dari musibah-musibah yang ada. Ya. Sebagaimana nanti kalau kita dapatkan dalam informasi dari BNPB bahwa sepanjang 2022 ini di Indonesia ini terjadi musibah sebanyak 1945 musibah dengan berbagai macamnya. Ada banjir, tanah longsor, gempa, ada cuaca ekstrim dan lain sebagainya. Ya. Dan hari ini paling dekat adalah gempa bumi yang ada di Cianjur yang mengakibatkan kerusakan juga hilangnya nyawa, ya. Berkurangnya harta, hilangnya nyawa, atau mungkin sakitnya orang yang tadinya sehat. Maka hari ini sekali lagi kita oleh Allah Subhanahu wa taala diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari hal tersebut. Ucapan yang kita sampaikan adalah alhamdulillahilladzi afani mimma ibtalaka bihi wa faddalani ala katsirin mimman khalaqa tafdila. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang memberikan keselamatan kepadaku dari musibah yang menimpamu dan mengutamakanku dari kebanyakan orang. Maka oleh karena itu, satu, selain kita memuji Allah Subhanahu wa taala, maka juga kita tidak lupa terhadap saudara-saudara kita yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan musibah tersebut. Selain mendoakan mereka agar mereka mendapatkan kesabaran, dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentunya juga dijaga keimanan dan keislaman mereka oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga usaha lain diri kita adalah jika sekiranya Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kelapangan harta, maka bagaimana kita bisa mengeluarkan sebagian harta kita untuk membantu saudara-saudara kita. Mudah-mudahan dengan itu semuanya apa yang kita lakukan itu juga akan bermanfaat bagi kita. In ahsantum ahsantum li anfusikum. Allah Subhanahu wa taala berfirman, jika kalian berbuat baik, niscaya kebaikan itu sejatinya untuk kalian sendiri. Doa kebaikan untuk saudara kita juga akan kembali kepada diri kita. Kemudian amal soleh yang kita lakukan, salah satunya mungkin mengeluarkan sebagian dari harta kita untuk mereka, juga sejatinya nanti juga kembali juga kepada kita semuanya manfaatnya. Oleh karena sekali lagi kami mengingatkan diri kami pribadi maupun jamaah sekalian untuk tidak melupakan saudara-saudara kita yang sedang mendapat musibah atau ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang dapat kami sampaikan pada kesempatan malam hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Kita akhiri subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.